Action ya. Ya, Ibu Dini, Ajah Dini ya. Nanti Ibu bisa tolong dijelaskan nama lengkap Ibu, dan saya ingin kita tanyakan terkait keluarga Bapak Bahtiar, ya, Bedai Bahtiar ya, yang namanya tersangkut dalam kasus Vina Cirebon ya. Itu Ibu sebagai bagian dari keluarga gimana menanggapinya? Apakah ada klarifikasi atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya Hajah Dini Agustini Dai Bahtiar ingin membantu keluarga besar saya dalam ini dengan adanya kasus Vina. Kami sangat prihatin dan bingung gitu ya, karena kami sama sekali tidak mengenal keluarga Vina atau kita tidak update berita sebelumnya tentang kasus Vina, juga sampai saat ini saya juga belum nonton bioskopnya tentang Vina. Kami keluarga besar mengambil hikmahnya aja. Yang penting dari orang tua saya sendiri, Bapak Dai Bahtiar, sudah menyebarkan klarifikasi supaya masyarakat tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Pada saat kejadian Vina itu, adik saya memang berdinas di Cirebon, tapi bulan Desember 2016. Sedangkan kasus Vina itu bulan Agustus 2016. Jadi ketika adik saya masuk di situ, berkas-berkas sudah dilimpahkan ke Polda dan sudah disidangkan sudah diputuskan sidang pada bulan Oktober. Dan adik saya itu punya putra itu 5. Semua yang lebih banyak perempuan, yang paling bungsu itu laki-laki. Jadi nomor 1 itu perempuan, sekarang lagi di Inggris, itu Kak Velda. Yang nomor 2 itu Fania, itu lagi mau kuliah. Yang ketiga itu namanya Vinka, yang keempat Fiora, yang kelima baru Valdo. Dan pada saat 2016 anak Pak Fifit sendiri, putra Pak Fifit sendiri waktu itu berumur 2 tahun dan sekarang masih kelas 5 SD. Jadi tidak mungkin kalau sebenarnya ada nama putranya Pak Fifit yang terlibat, apalagi adanya Alif Bahtiar atau Peggy, itu sama sekali tidak benar. Jadi kami di sini sebagai keluarga besar harus mengklarifikasikan supaya dosa jariah itu tidak, fitnah jariah itu tidak terus-terusan gitu loh. Kasihan rakyat Indonesia itu dibohongin atau ditipu dengan berita-berita yang menyesatkan, yang sama sekali tidak benar. Setelah kami bantu klarifikasi untuk adik kami, muncul lagi yang kedua adalah kakak kami, Nina Agustina, yang sekarang menjadi Bupati Indramayu. Kebetulan yang kena itu putranya yang masuk Akpol. Padahal pada waktu 2016 kejadian, putra Mbak Nina sendiri, Andika, itu tahun 2016 tuh masih SMA, kelas 2. Dan tidak ada sangkut pautnya sekali untuk urusan kasus Vina, dan kami tidak pernah tinggal di Cirebon. Dan kakak saya sendiri pada saat jadi Bupati Indramayu itu tahun 2022. Dan Andika pada waktu 2016 itu masih kelas 2 SMA. Jadi kami keluarga besar tidak ada yang terlibat sama sekali untuk kasus Vina 1000%. Bahkan kami sangat kasihan dengan orang-orang yang termakan oleh isu-isu atau fitnah-fitnah yang tidak benar. Jadi kami ambil hikmahnya aja untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kami berdoa semoga almarhum Vina dan Eki diterima di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kekuatan, dan ketabahan. Dan untuk semua masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama membantu berdoa supaya kasus ini cepat terungkap, dan kami sendiri yang tidak tahu apa-apa tidak ikut terbawa arus fitnah yang sangat berbahaya sendiri. Jadi kalau sampai memang benar adik saya bersalah dan posisinya sekarang menjabat sebagai Wakapolda, saya yakin kalau memang bersalah ada urusan kasus Vina, pasti pihak Mabes sudah bertindak memeriksa. Tapi untuk sampai saat ini, karena memang tidak tersangkut paut, buat apa gitu loh. Jadi buang-buang waktu untuk segala sesuatu yang memang bukan orang yang bersalah. Tidak ada urusan dengan yang bersangkutan, terutama adik saya dan kakak saya. Jadi sekali lagi kami keluarga besar mengambil hikmahnya, mudah-mudahan segera terungkap. Dan mungkin Allah juga setelah ini memberikan, kita nggak tahu rezeki apa, nikmat apa setelah benar-benar diuji sama Allah, untuk lebih sabar, lebih ikhlas menerima semua cobaan ujian ini. Saya rasa cukup sekian, mohon doanya. Mudah-mudahan ini nanti saya juga dibantu sama Ibu Ratu untuk memberikan kekuatan doa kepada keluarga besar kami untuk ikhlas, sabar, dan kuat. Mudah-mudahan habis ini Allah memberikan hadiah yang terbaik. Saya dengar-dengar juga kalau difitnah banyak orang itu diampuni dosa-dosanya dan menabung pahala. Cuma saya sedih banget kalau sampai ada orang yang nggak ngerti apa-apa jadi menabung gairah dosa, kan kasihan. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya dan kita ambil hikmahnya aja yang terbaik gitu. Semakin dekat dengan Allah, iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Dini terlibat, dan banyak juga yang bilang kalau Alif Bahtiar saat kejadian ini umur baru 2 tahun. Itu sebenarnya benar gak sih kabar itu?
adik saya tidak ada namanya Alif Bahtiar, tidak ada, adanya Valdo. Oh, Valdo ya? Iya, semua itu hurufnya pakai itu hoax, jadi nggak benar. Jadi adik saya menamakan semua pakai huruf V, Victor. Jadi Velda, Vania, Vinka. Jadi tidak ada yang urusan dengan Alif. Dan umur 2 tahun itu pada 2016 itu belum ngerti apa-apa dan pada saat berdinas di sana. Jadi itu tidak benar, itu hanya hoax aja. Oke. Mungkin sempat mengguncang keluarga juga gak sih, keluarga besar dari Dahi Bahtiar? Alhamdulillah alamin, kita hanya kaget, kecewa, bingung aja gitu. Kalau menguncang sih enggak, kami tetap solid, kebersamaan tetap ada, dan orang tua selalu mengumpulkan kita pada saat hari libur untuk berkomunikasi, saling menguatkan bahwa segala sesuatu itu memang kita harus ikhlas gitu loh, karena ini ujian untuk kita untuk jadi lebih baik, iman dan takwa itu aja. Kaget, bingung, terkejut tidak ada. Cuman kita nggak tahu yang panik atau gimana, karena kita udah terbiasa berada sebagai seorang pejabat, otomatis bagaimana harus bertindak supaya tidak terjadi fitnah atau kesalahan. Jadi kami benar-benar berhati-hati dalam bertindak. Nah kalau ada seperti ini ya kami ambil hikmahnya aja gitu. Tapi ada efek juga nggak di luar? Artinya dengan pemberitaan seperti ini mungkin banyak orang-orang yang masuk ke mungkin ke akun atau akun Instagram, sosial media atau yang lain. Akun Instagram saya itu followernya bertambah, saya juga bingung ya. Tapi mereka tidak sama sekali mengganggu saya untuk ngechat atau nge-DM saya, karena mereka tahu betul bahwa keluarga besar kami tidak terlibat. Jadi bertambah aja, bersyukur followernya, tidak ada yang mengganggu saya untuk hal ini gitu loh, untuk nge-DM atau ketemuan atau ngajak mengklarifikasi, tidak ada, karena mereka paham sekali, karena Mahabes itu punya data yang lengkap, markas besar kepolisian. Otomatis kalau sampai ibaratnya adik saya terlibat, markas besar kepolisian pasti sudah mengeluarkan data-data seperti itu. Terutama yang lebih saya senang lagi ketika ada teman saya bilang, wartawan Indonesia itu lebih pintar-pintar. Kalau memang adik saya tidak terlibat, gitu kan, wartawan ngapain ngeluarin berita yang nggak benar? Ini kan yang ngeluarin berita ini kan bisa jadi lawan main atau lawan politik atau saingan dalam hal berkarir, itu bisa terjadi. Jadi keterlibatan kami amat sangat tidak ada sama sekali. Jadi wartawan lebih paham. Mungkin dari keluarga sendiri ada upaya hukum nggak? Artinya kan ini kan pengen mencari gitu untuk penyebar hoax pertamanya gitu, yang untuk ini kan sampai bisa ada isu seperti ini gitu ya. Nah maksudnya ada upaya hukum nggak dari keluarga untuk mungkin melaporkan ke ini tentang pemberitaan seperti ini gitu? Kita udah berdiskusi dengan keluarga besar, insya Allah kita tidak ada upaya untuk hukum selama masih dalam istilahnya hanya netizen aja yang menyebarkan hoax-hoax. Jadi kecuali kalau memang orang itu sudah istilahnya mengganggu kehidupan kami ya, selama tidak mengganggu kehidupan kami, hanya hoax-hoax dan hanya netizen-netizen begitu, buat kami adalah suatu tantangan untuk kami lebih sabar dan lebih banyak dari keluarga kami juga membantu menjadi netizen lagi untuk mengklarifikasi itu aja. Bahkan kami juga terkadang masuk ke mereka untuk menetralisirkan, dan alhamdulillah mereka juga akhirnya paham dan reda, karena netizen itu kan memancing situasi untuk mendapatkan informasi dari netizen yang lain. Nah kami menggali ya, mendapatkan informasi, menggali apakah benar. Jadi tetangga kami, saudara kami, keluarga besar kami atau teman-teman kami tanpa kita minta, mereka selalu melaporkan bahwa mereka sudah membantu. Jadi jangan khawatir, itu aja. Jadi kita buat apa ada upaya hukum, kita serahkan semua. Hukum adil itu Allah Maha tahu yang terbaik. Kecuali kalau memang kami benar-benar terlibat ya, dan kami butuh perlindungan hukum, kami juga pasti pakai hukum. Tapi ini kan kita nggak terlibat sama sekali. Ini kenapa masih membawa kasus ini ke ranah hukum selama masih dalam proses yang kepolisian yang sudah menangani itu dengan baik. Jadi nanti takutnya malah mengiring opini yang nggak baik lagi gitu. Bunda, ini sebagai praktisi hukum nih, melihat nih tentang permasalahan seperti ini, Bun, ini bisa nggak sih sebenarnya berpotensi ini penyebaran fitnah ini, Bun, ini yang dialami sama keluarga Bapak Dahi Bahtiar ini? Sebenarnya ini fitnah sih, tapi kan kita harus pintar juga mencernanya supaya jangan terpancing emosi, menurut Bunda ya. Tapi ya udahlah, masalah ini biar aja berjalan, kita lihat aja tanggal 1 nanti. Proses yang akan Iya. Ya. Tapi kalau menurut terawangan Bunda, tanggal 1 ini masih gelap juga, dan masih ada kebohongan. Itu. Artinya masih gelap ya, Bunda ya? Masih gelap dan masih ada kebohongan. Tapi ya, tetap berjalan apa adanya nanti. Ya. Bu, sebagai guru spiritualnya, apa yang Bunda sampaikan ke Ibu Dini?
Yang Masukan- kita masukan. tidak ada sebagai teman ya. Supportnya support. Seperti apa? Apa yang Teman, jangan apa? support. Kita kaget juga, Bunda juga kaget kok keluarga Dini, Pak Dai dibawa sementara Bunda tuh paham banget yang cucunya yang kecil Masih bisa kelas 5 SD gitu. Iya, Bunda ini sakit katanya. Karena Bunda sendiri waktu kayak Iya. Ramadan putranya Pak Adi Vivit itu Iya. sama Bunda tuh Dijampi air. diterapi dengan dikasih minum air putih. Jadi Bunda tahu sendiri bahwa tidak ada yang namanya alif bahaya tuh nggak ada. Jadi Oh, nggak ada ya? tidak ada. Jadi Bunda Ratu sendiri ketika dengar ketawa, dia kalau ngeliat netizen itu dia nggak marah, malah ketawa. Ini orang kasihan banget sih, maksudnya pembodohan secara massal gitu loh, yang nggak benar gitu loh. Kan kasihan rakyat Indonesia yang seharusnya mereka ini diajak untuk berpikir yang positif, berpikir yang benar sesuai dengan istilahnya kenyataan yang ada, fakta yang ada, saksinya Karena ada. mereka nggak tahu sebenarnya. Iya, karena nggak tahu sebenarnya itu kasihan banget gitu. Jadi meraba-raba. meraba-raba dan nyambung-nyambungin gitu yang nggak pas gitu loh. Ada pula tadi beritanya bahwa Peggy Perong itu anaknya Adi Pipit. Waduh, luar biasa nih aku bilang, Iya. hebat banget hebat. Jadi tidak benar gitu loh. Adik saya anaknya 5 dan yang terakhir itu Anaknya cewek cuma cowok satu. cowok 1 anak putranya. Kecil lagi. Iya, masih kecil gitu loh. Nah, Bapak sendiri kan udah mendengar dulu apa kasus ini yang menyeret namanya Bapak Dai sendiri. Terus Bapak menyikapinya seperti apa sih, Bu? Kalau Bapak boleh. menyikapinya aja kita kasih kekuatan, sudah banyak berdoa aja, bersabar, ikhlas, karena ini segala sesuatu resiko kita sebagai seorang public figure ya, terutama sebagai seorang pejabat, karena pasti ada berita-berita yang nggak benar, kita melangkah benar aja salah, apalagi melangkah salah. Jadi nasihat dari Bapak itu bagaimana supaya kita menjadi orang yang berjalan di yang lurus dan benar, jangan sampai kita ada masalah, nggak ada masalah aja kita dipermasalahkan, apalagi kita bikin masalah. Jadi pesan Bapak supaya kita hati-hati dalam bekerja, bertindak dan berbuat juga betul berkata dimanapun berada, supaya kita meninggalkan kesan yang baik dan meninggalkan cerita yang memang layak dan pantas memang kita berada di lingkungan yang diberikan amanah oleh Allah untuk kebersamaan semuanya. Itu aja pesan Bapak. Jadi Bapak udah biasa seperti itu, tapi kan ini terlalu besar, menggulung yang harus klarifikasi, dan Bapak sudah beberapa klarifikasi di media. Tapi kalau untuk adik saya, karena adik saya kan terikat dengan dinas dan sibuk sekali, untuk klarifikasi cukup 1 aja. Nanti kalau kita klarifikasi namanya netizen yang sakit hati atau yang nggak puas, dia bisa menggulung cerita yang lain. Dengan adanya klarifikasi lebih baik cukup 1 aja. Kalau memang nggak bisa percaya ya biarkan aja, kita selesaikan kasus ini, kita serahkan sama yang pihak yang berwajib gitu kan untuk menyelesaikannya, karena kita sendiri nggak tertarik dengan isu-isu dan fitnah-fitnah yang hoax. Nggak penting waktu kita habis, lebih baik kita banyak berzikir, banyak berdoa. Ini kan fitnah akhir zaman ya, yang bisa berbahaya untuk tabungan kita di akhirat itu apa? Jangan ikut-ikutan kita malah menyebar fitnah gitu loh. Saya dapat bantuan juga dari Ageng Kiwi ya, artis itu kan, dia juga bantu klarifikasi. Puati gitu kan, Isdahlia gitu, Cintami, alhamdulillah rekan-rekan artis juga yang saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu juga. Bunda Ratu juga bantu klarifikasi gitu, banyak sekali yang klarifikasi untuk kami juga. Pak Rudi Ramli yang sudah bantu kami di podcastnya juga secara langsung, saya ucapkan banyak terima kasih, karena hanya Allah yang melalui orang-orang yang baik yang bisa menolong kami, termasuk dari podcast ini juga yang membuat kami bersyukur kepada Allah gitu. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan kelak selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu aja. Ada mau disampaikan?